ada seorang pemuda yang hidup pada zaman baginda Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais ini adalah seorang pemuda miskin. Pemuda seorang pengembala yang tidak punya harta sedikit pun. Bahkan dia makan pun hanya dikasih orang baru dia bisa makan. Tampang daripada pemuda ini lumayan tampan, matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya putih. Dia tidak memiliki sanak saudara satupun kecuali hanya ibunya. Lalu kemudian saking taatnya beribadah yang namanya Uwais Al-Qarni ini, meskipun dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, dia selalu rindu dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia percaya kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Lalu pada suatu hari, Pak, apapun yang diminta oleh ibunya selalu dikabulkan oleh Uwais Al-Qarni, apapun caranya. Yang penting apa yang diminta oleh ibunya ini tersampaikan. Hanya satu hal yang belum bisa disampaikan. Ibunya meminta pergi haji ke Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana dia bisa menepati keinginan ibunya sedangkan dia tidak memiliki harta? Karena pada waktu itu orang kalau pergi haji dia memakai unta. Harus ada cukup perbekalan di perjalanan. Tidak ada pesawat seperti sekarang. Tidak ada kapal laut seperti sekarang. Dulu orang pergi haji pakai unta. Kalau nggak pakai unta jalan kaki. Maka memikirkan apa yang diinginkan oleh ibu Uwais Al-Qarni ini. Lalu kemudian membeli seekor kambing yang kecil dengan harga yang sangat murah. Karena memang dia tidak punya harta. Dia membeli seekor kambing yang sangat murah. Lalu kemudian, Umi, saya akan berusaha untuk menunaikan apa yang Umi inginkan. Apapun caranya. Umi sabar saja. Insya Allah apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Kata Uwais Al-Qarni. Lalu kemudian kambing yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni ini dibesarkan. Setiap hari dibawanya dan digendongnya kambing ini turun naik gunung. Lalu dikatakan sama orang-orang yang melihatnya, itu Uwais Al-Qarni sudah gila ya. Sudah stres dia rupanya. Ibunya ingin haji, dia malah beli kambing kecil dan digendong-gendong ke sana kemari. Kata orang-orang. Lalu setelah 8 bulan berjalan, besarlah kambing yang dibeli itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni ini untuk melatih dirinya menggendong kambing yang sebesar 100 kg turun naik gunung. Supaya dia tidak terlalu capek menggendong ibunya ke Makkah. Ini cinta seorang anak kepada ibunya. Dia berlatih demi mewujudkan keinginan daripada ibundanya Uwais Al-Qarni ini. Berlatih menggendong kambing dari bawah gunung sampai atas gunung selama 8 bulan. Sambil membesarkan itu kambing. Setelah dirasa cukup, dia mampu menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Itu jaraknya sekitar 400 km. 400 km jauh sekali. Baru sampai ke Makkah. Lalu kemudian dia berkata kepada ibundanya, Umi, marilah kita melaksanakan haji di Makkah Al-Mukarramah. Dengan apa kita naik ya anakku, kata ibunya. Aku gendong Umi. Mampukah engkau menggendongku? Sesungguhnya apa yang kulakukan naik turun gunung itu adalah untuk berlatih menggendong engkau Umi. Sekarang kambing itu beratnya 100 kg. Setiap hari aku latihan menggendong itu kambing dari bawah bukit sampai ke atas bukit. Supaya saya tidak terasa menggendong Umi sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Menetes bercucuran air mata ibunda daripada Uwais Al-Qarni. Lalu singkat cerita, Uwais Al-Qarni ini datang ke Makkah melaksanakan ibadah haji. Sampai di Makkah, apa yang dikatakan Uwais Al-Qarni, ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku ya Allah. Ampunilah dosa ibundaku ya Allah. Hanya itu yang aku minta kepadamu ya Rabb. Saya tidak minta lebih kecuali ampuni dosa kedua orang tuaku. Masukkanlah dia ke dalam syurgamu ke gairi hisab, kata Uwais Al-Qarni. Ibunya bertanya-tanya, nah, iya Bu, kenapa kau berdoa begitu? Iya, kenapa Bu? Kenapa engkau tidak meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosamu? Kenapa harus dosa-dosamu, kata ibundanya. Cukuplah ridhomu yang bisa memasukkan ke surga ya Allah. Ketika engkau sudah diridhoi Allah, engkau sudah dimasukkan ke surganya Allah, dan engkau ridho kepada aku, insya Allah aku akan dimasukkan ke surganya Allah dengan ridhomu. Ini kata Uwais Al-Qarni. Lalu kemudian setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Uwais ini pulang dengan ibundanya. Ada satu keinginan Uwais Al-Qarni yang belum bisa tersampaikan pada saat itu, yaitu berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking beratnya rindu daripada Uwais Al-Qarni kepada baginda Nabi, lalu pada suatu hari dia meminta izin kepada ibunya. Umi, iya nak, ingin sekali aku berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu
izinkanlah aku bertemu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah Al-Mukarramah. Lalu siapa yang ngurus ibu? Sebentar saja. Kalau nggak sehari, 2 hari, paling lama 3 hari. Lalu mendengar permintaan daripada anaknya Uwais Al-Qarni, hati ibunya ini terenyuh dan ingin mengabulkan apa yang diminta oleh anaknya. Maka ibunya berkata, pergilah nak. Tapi kalau engkau sudah bertemu dengan baginda Nabi, cepatlah pulang karena tidak ada yang mengurus ibu. Lalu berangkatlah Uwais Al-Qarni mencari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita datang ke Makkah, bertemu dengan rumahnya baginda Nabi, diketuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Uwais Al-Qarni. Maka keluarlah Sayyidatuna Aisyah, waalaikumsalam. Siapa yang engkau cari? Aku dari Yaman mencari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku rindu bertemu dengan beliau. Masya Allah, sesungguhnya baginda Nabi sedang ada di dalam peperangan. Dia belum bisa pulang. Uwais Al-Qarni apa yang dikatakan? Kira-kira berapa hari dia pulang? Sayyidatuna Aisyah mengatakan belum tentu harinya berapa hari. Lalu kemudian bingung Uwais Al-Qarni. Kalau ditunggu baginda Nabi mungkin lama, ibunya sendirian di rumah. Tak ditunggu, sudah kadung sampai di Mekah. Akhirnya singkat cerita, mikir-mikir Uwais Al-Qarni langsung pulang menemui ibunya karena ada pesan ibu. Namun apabila setelah engkau sampai di Makkah ke rumahnya Rasulullah, cepatlah pulang nak, karena tidak ada yang mengurus ibu. Lalu kemudian Uwais Al-Qarni berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, titipkan salam kepada baginda Nabi, sesungguhnya saya tidak bisa berlama-lama menunggu beliau karena ibuku sedang sakit keras. Maka pulanglah Uwais Al-Qarni. Ini hebatnya Uwais Al-Qarni. Bertemu dengan ibunya. Sepulangnya baginda Nabi dari peperangan langsung bertanya, ya Aisyah, adakah laki-laki yang mencariku berasal dari Yaman? Kok baginda Nabi tahu? Ya orang baginda Nabi punya sohib namanya malaikat Jibril, dikasih tahu dia. Sesungguhnya orang yang mencariku itu adalah penghuni langit. Itu apapun yang diminta kepada Allah pasti akan dikabulkan. Tidak ada satupun yang tidak dikabulkan oleh Allah. Itu karena apa? Berbakti kepada orang tua. Lalu kemudian tercengang Umar bin Khattab dan Sayyidatuna Aisyah mendengar kata-kata Rasulullah itu. Berpesanlah Nabi kepada Umar bin Khattab, ya Umar, ya Ali, ketika engkau bertemu dengan seseorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doanya, mintalah istighfarnya, karena dia adalah penghuni langit. Dia tidak terkenal di bumi. Ini orang yang berbakti kepada orang tuanya sudah dikenal di langit. Namanya sudah termaktub